Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan pagi ini insyaallah kita akan kita akan mempelajari surah berikutnya. Setelah sebelumnya kita membaca surah Al-Buruj, mengenal isinya, mempelajari isinya, maka kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya yaitu surah Al-Insyiqaq. Nah, kita kenali dulu biodatanya. Pertama, surah ini termasuk surah Makkiyah. Di jumlah ayatnya ada 25 ayat. Kemudian kalau di mushaf dia berada di urutan yang ke-84. Adapun urutan turun, surah Al-Insyiqaq ini turun urutan yang ke-83. Turunnya setelah surah Al-Fitar dan sebelum surah Ar-Rum. Penamaan surah ini ada yang menyebutkan dengan nama surah Idzas Samaa'u Insyaqqat, atau surah Al-Insyiqaq, atau surah Insyaqqat. Di antara keutamaannya yang berkaitan dengan surah Al-Insyiqaq ini, hadis Rasulullah SAW menyebutkan, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'a 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Barang siapa yang ingin melihat gambaran kejadian hari kiamat seolah-olah dia melihatnya dengan kedua matanya. Barang siapa yang ingin mengetahui betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya, betapa menakutkannya hari kiamat itu seolah-olah dia melihatnya dengan mata kepalanya secara langsung, maka bacalah surah Idzas Syamsu Kuwirat At-Takwir, wa idzas samaa'un fatarat Al-Infitar, wa idzas samaa'un syaqqat, dan surah Al-Insyiqaq ini. Jadi 3 surah ini semuanya mengawali pembahasan tentang peristiwa terjadinya hari kiamat, apa yang terjadi dengan langit di hari kiamat, apa yang terjadi dengan bumi pada hari kiamat. Kemudian hadis yang lain yang menyebutkan tentang kaitan tentang surah Al-Insyiqaq ini, Abu Rafiq mengatakan, aku pernah sholat di belakang Abu Hurairah, menjadi makmum untuk Abu Hurairah di sholat malam, yaitu sholat Isya atau Maghrib. Maka Abu Hurairah membaca surah Idzas Samaa'u Insyaqqat ini, kemudian fasajada, beliau melakukan sujud, karena di dalam surah Al-Insyiqaq ini ada ayat sajadah, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Itu ayatnya. Maka Abu Hurairah biasa bersujud di situ. Maka ketika ditanya, beliau menjawab, sajadtu khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu biha hatta alqah. Aku pernah sholat di belakang Rasulullah dan aku sujud di belakang Rasulullah ketika mendengar surah Al-Insyiqaq ini, maka aku selalu mengamalkannya. Maka ini diantara surah-surah yang perlu kita baca untuk kita kenalkan kepada para jamaah tata cara sujud tilawah ketika melewati ayat-ayat sajadah, sehingga nanti jamaah mengetahui ketika membaca sendiri, tilawah sendiri, kemudian mendapati ada ayat-ayat sajadah, maka mereka bisa melakukannya, mempraktekannya di tempat masing-masing.
Karena di antara fadilahnya ketika kita melewati ayat sajadah atau mendengar ayat sajadah ini kemudian kita melakukan sujud tilawah, di antara keutamaannya kita akan membuat syaitan menangis, membuat syaitan mengingat peristiwa yang dulu membuat dia terusir dari surga. Maka tentu ini membahagiakan ketika kita melihat musuh kita sengsara dengan diingatkan masa lalunya, maka ini hal yang membahagiakan buat kita. Ada syaitan yang berkata dengan jujur, gara-gara sujud ini, dulu manusia disuruh untuk bersujud, mereka mau bersujud, sementara aku disuruh bersujud, aku tidak mau, maka kemudian diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Maka itu diantara fadilahnya. Maka kita orang beriman perlu rasanya untuk bersujud dan mempraktikkan sunnah-sunnah yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun tentang bacaannya, untuk tata cara sujudnya sama dengan seperti kita sholat sunnah, yaitu harus bersuci dulu, menghadap kiblat, diawali dengan takbir, kemudian sujud, kemudian tidak usah pakai salam, sujud 2 kali. Bacaannya kalau memang hafal, kita baca bacaan seperti yang disebutkan dalam hadis, atau kalau memang tidak ya bertasbih memuji Allah. Nanti insyaallah akan kita bahas di waktunya. Itu tentang hadis yang berkaitan dengan surah Al-Insyiqaq ini. Jadi betul-betul nanti di awal surah Al-Insyiqaq ini kita akan disebutkan tentang gambaran hari kiamat, peristiwa apa yang terjadi ketika hari kiamat. Munasabahnya antara 3 surah, yaitu surah Al-Infitar, surah Al-Mutaffifin, dan surah Al-Insyiqaq ini. Kalau di surah Al-Infitar, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan para malaikat yang bertugas mencatat, para malaikat yang bertugas menuliskan amalan-amalan manusia, kiraman katibin, para malaikat yang mulia, katibin yang selalu mencatat, menulis setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak Adam, dilakukan oleh manusia, dicatat dengan detil, tidak ada yang kelewat, yang besar maupun yang kecil sekalipun tidak ada yang lewat. Maka di surah Al-Infitar Allah mengenalkan malaikat yang menulis, malaikat yang mencatat, Allah menyebutnya dengan kiraman katibin. Sementara di surah Al-Mutaffifin Allah menyebutkan pembagian buku catatan amal ini, letaknya di mana, disimpannya di mana. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Jangan begitu, sesungguhnya buku catatan amal orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat, maka kami menyimpannya di dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum, dan seterusnya. Adapun orang yang baik, orang yang banyak beramal soleh, maka juga sama. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Kami meletakkan buku catatan amal orang-orang baik di dalam illiyin, dan seterusnya. Nanti insyaallah di waktunya kita akan bacakan. Jadi di Al-Mutaffifin, di mana Allah meletakkan, di mana Allah menyimpan atau pembagian buku catatan amal ini untuk orang-orang jahat, orang-orang yang banyak dosanya, maka Allah meletakkan di dalam sijjin. Sementara untuk orang-orang yang banyak perbuatan baiknya, Allah meletakkan di dalam illiyin. Dan sedangkan surah Al-Insyiqaq menyebutkan tentang kapan pembagiannya dan bagaimana cara membagikannya, cara memberikannya. Allah membagi 2 atau yang satu hampir sama. Jadi cara diberikannya, ada yang diberikannya kemudian menerima dengan tangan kanannya sebagai tanda memuliakan, sebagai tanda penghormatan. Tetapi kelompok yang lain, mereka akan diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kirinya, dari arah kirinya atau dari arah belakangnya.
Dan nanti juga kita akan bahas insya Allah di waktunya, mengapa mereka menerima catatan amalnya dari arah belakangnya. Karena sesuai dengan perbuatan mereka. Karena mereka dulu diberikan Alkitab, diberikan kitab suci, tapi mereka memperlakukan kitab suci ini seolah-olah mereka membelakanginya, tidak mau meletakkan di depannya untuk jadi petunjuk, tidak mau meletakkan di hadapannya untuk jadi panduan, tapi malah mereka melemparkan kitab suci ini di belakang mereka. Maka sama balasannya nanti ketika mereka diberikan catatan amalnya, catatannya akan diberikan dari arah belakangnya untuk menghinakan, untuk merendahkan, untuk membuat dia menyesal atas semua yang dulu dilakukannya terhadap kitab suci, yaitu mereka tidak mau menjadikannya panduan. Itu munasabahnya. Ada juga munasabah yang membahas tentang awal dan akhir surat. Apa kaitannya antara awal surah Al-Insyiqaq ini dengan ayat terakhir? Awal surat ini bukan ayat pertamanya, tetapi membahas tentang fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Di awal-awal surah Al-Insyiqaq Allah menyebutkan tentang orang yang akan diberikan catatan amalnya dari arah kanan atau tangan kanannya, maka dia akan bahagia. Hisabnya hisab yang ringan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan diberikan hisab yang ringan, dan kita tentu berharap semoga kita termasuk orang-orang yang nanti akan menerima catatan amal kita dari tangan kanan atau dari arah kanan. Amin ya rabbal alamin. Orang yang seperti ini dia bahagia ketika menerimanya, dia senang ketika menerima buku catatan amal. Maka di penutup ayat Allah juga menyampaikan illal ladzina amanu wa amilus solihat lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini akan selalu berada dalam kenikmatan yang tidak pernah putus, kenikmatan yang tidak pernah selesai. Satu kenikmatan dia nikmati, datang kenikmatan yang lain yang jauh lebih nikmat. Kenikmatan yang lain ini, yang lebih nikmat ini dia rasakan, dia cicipi, dia nikmati. Akan datang berikutnya kenikmatan-kenikmatan yang jauh lebih nikmat lagi. Karena kalau kenikmatannya sama, pasti membosankan. Kita mungkin melihat sesuatu yang menyenangkan sekali, bahagia, senang. Tapi kalau di dunia ini berulang kali yang sama, contoh makanan misalkan, kita punya makanan favorit atau suka terhadap sesuatu yang makanan yang sangat kita sukai. Kalau sehari dua hari ketemu makanan itu senang. Tapi kalau seminggu full, apalagi sebulan full makan yang sama, tentu akan membosankan. Maka di surga sekalipun kenikmatan itu banyak, maka tidak akan membosankan. Karena yang datang selalu yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih nikmat, lebih nikmat, lebih nikmat. Jadi tidak pernah sama. Kalau sama pasti akan membosankan. Maka itu kandungan surah atau tema surah ini membahas apa saja. Tadi sudah kita sampaikan bahwa yang pertama, surah Al-Insyiqaq ini akan menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat, peristiwa apa saja yang terjadi di hari kiamat. Dimulai dari langit terbelah, bumi dihamparkan, bumi memuntahkan semua isinya dan seterusnya. Tema yang kedua menyebutkan tentang keadaan manusia nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Keadaan manusia nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala yang berbeda-beda. Orang yang sudah bersusah payah, orang yang sudah berjuang tapi berjuangnya bukan untuk menyiapkan bekal bertemu Allah, maka pasti dia akan menyesal nanti. Tapi orang yang berjuang di dunia ini dengan semua ibadah yang dia lakukan, bukan cuma ibadah mahdhah tapi juga yang selain yang mahdhah, kemudian dia niatkan untuk bekal bertemu Allah, maka yang seperti ini nanti akan bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan, wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah mereka ketika bertemu dengan Rabb mereka berseri-seri, bahagia, wajah sumringah. Kapan? Ila rabbiha nadhirah. Ketika dia melihat Rabbnya nanti. Tapi di sisi lain ada orang yang wajahnya wajah abus, wajahnya wajah pucat, masam, wajah yang dilipat
karena memang menyesal kenapa tidak menyiapkan bekal untuk hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang kita lakukan semua kebaikan ini semuanya untuk bekal nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang ketika bertemu dengan Allah wajah kita berseri-seri, wajah kita sumringah, wajah kita bahagia bertemu dengan Allah, karena itu kenikmatan yang paling puncak. Kenikmatan yang paling puncak di surga adalah ketika seorang hamba seperti kita nanti diizinkan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenikmatan yang tertinggi itu akan melupakan semua kenikmatan yang lain, mengalahkan semua kenikmatan yang lain yang ada di surga. Maka itu yang kita harapkan semuanya, semoga Allah kabulkan. Yang ketiga, surah Al-Insyiqaq ini tadi sudah kita bahas sedikit juga, membahas tentang bagaimana nanti orang menerima buku catatan amalnya. Dan orang yang banyak maksiatnya, banyak dosanya, dia nanti akan mengatakan, celaka aku. Ma li hadzal kitab, buku apa ini, kitab apa ini, kenapa semuanya tertulis? Bukan cuma yang besar tapi yang kecil juga tertulis, tidak ada yang terlewat. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca hari Jumat, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua tercatat, semua tertulis, yang besar maupun yang kecil, sampai yang kita membayangkan tidak akan seperti ini, tidak mungkin nanti dihitung, ternyata dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam buku catatan amal. Kemudian tema yang lain adalah perbedaan kondisi manusia. Sebagaimana di Al-Insyiqaq ini, kondisi ada yang seperti malam gelap gulita, ada yang seperti malam ketika hadir bulan purnama yang menyinari atau menerangi. Kemudian yang terakhir tentang ancaman bagi orang kafir. Allah mengancam, Allah memperingatkan orang kafir, dan yang selamat hanya illal ladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kita baca sedikit ayatnya sebagai pembuka dari surah Al-Insyiqaq ini, yaitu ayat 1 sampai ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat, apabila langit terbelah, apabila langit terbelah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan langit ini patuh taat kepada Rabbnya, wa huqqat, dan memang semestinya begitu. Jadi kalau memang langit itu taat, maka bukan hal yang aneh. Kalau langit itu patuh taat kepada Allah, bukan sesuatu yang aneh, karena memang seharusnya begitu. Nah, kalau langit saja yang tidak terkena beban syariat, langit yang nanti tidak dihisab saja taat kepada Allah, disuruh apa, diperintahkan untuk apa, bahkan diperintahkan untuk terbelah, diperintahkan untuk hancur, diperintahkan untuk nanti digulung, langit taat kepada Allah, maka seharusnya kita manusia yang nanti akan dihisab juga seharusnya taat kepada Allah. Dan kalimatnya harusnya sama, memang seharusnya kita taat kepada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan kepada langit, wajar dan pantas kalau langit taat kepada Allah, maka seharusnya kita juga sama. Itu peristiwa yang pertama yang disebutkan di surah Al-Insyiqaq. Langit akan terbelah, langit akan terpecah. Di surah yang lain, langit akan digulung. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi ini dihamparkan yang tadinya bulat, kemudian dihamparkan, seperti Rasulullah yang sampaikan, bumi dihamparkan ini seperti menghamparkan kulit. Jadi kalau ada kulit hewan, kemudian dihamparkan, diratakan, maka itu gambaran nanti bumi kita akan diratakan oleh Allah, dihamparkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk nanti menjadi ladang atau hari mahsyar. Jadi untuk dikumpulkan manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir di hari kiamat, semuanya dikumpulkan di bumi, maka bumi ini dibuat dihamparkan oleh Allah. Sehingga sampai-sampai disebutkan
tidak tersisa bagi manusia kecuali tempat pijakan kakinya saja. Saking banyaknya manusia yang nanti akan dibangkitkan dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, jadi saking berdesak-desakan, saking ramainya, saking penuhnya, tidak tersisa untuk manusia kecuali tempat dia meletakkan kakinya saja. Hatta la yakuna li basharin minan nas illa mawdi'a qadamai. Yang tersisa cuma tempat untuk berdiri meletakkan kakinya. Maka orang yang pertama nanti dipanggil adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kondisinya kalau kita bayangkan, bumi dihamparkan, semua manusia dibangkitkan di satu tempat, dari semua penuh sampai orang cuma bisa meletakkan kakinya saja. Mau selonjoran, mau senderan, nggak ada Pak nanti. Orang mau selonjoran di sana nggak ada. Semuanya berdiri, hanya cukup tempat untuk meletakkan kakinya. Kemudian orang yang pertama dipanggil adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian digambarkan di sini, wa Jibril an yaminir Rahman. Jibril ini berada di sisi kanannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ma ra'ahu qablaha. Nabi mengatakan, demi Allah, penampakan Jibril tidak seperti sebelumnya. Fa aqulu ya Rabbi inna hadza akhbarani annaka arsaltahu ilayya. Ya Rabb, aku dikabari bahwa Jibril ini dulu pernah diutus kepadaku. Jadi seolah-olah di sini disebutkan Nabi tidak ingat kalau yang di samping Allah adalah malaikat Jibril yang dulu mengantarkan wahyu kepada Nabi. Kenapa? Karena di sini disebutkan wallahi ma ra'ahu qablaha, demi Allah Nabi belum pernah melihat Jibril sebelumnya. Mungkin bentuknya, wujudnya tidak sama dengan wujudnya ketika di dunia datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka Nabi bertanya, apakah ini dulu yang pernah diutus kepadaku? Maka Allah mengatakan, ya benar. Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW diizinkan untuk meminta syafaat pertolongan untuk umatnya. Maka nanti Nabi mengatakan, ya Rabbi, duhai Allah, hamba-hambamu mereka beribadah kepadamu di segala penjuru bumi. Maka ini yang disebut dengan maqam mahmud di dalam surah doa ketika selesai azan yang kita baca, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda. Maqam mahmuda di sini adalah Nabi diperkenankan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi ketika seluruh Nabi menggunakan doanya, permintaannya kepada Allah dihabiskan di dunia, Nabi menyimpan doanya untuk nanti di akhirat untuk menyelamatkan umatnya. Dan lagi-lagi kita berdoa semoga termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Bumi dihamparkan, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi mengeluarkan semua isinya. Semua isi yang ada di dalam perut bumi berupa mayat-mayat, jasad-jasad yang terkubur di dalamnya dari sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir, semua dimuntahkan. Bukan hanya memuntahkan jasad, bumi nanti akan mengeluarkan semua barang tambangnya, dimuntahkan, dikeluarkan. Kemudian di dalam hadis Sahih Muslim nanti disebutkan taqiul ardu, bumi akan muntah, mengeluarkan semua yang ada di dalamnya, termasuk piringan-piringan emas, lempengan piringan-piringan emas. Kemudian piringan-piringan emas ini nanti akan dikumpulkan. Orang-orang yang dulu di dunia berbuat jahat karena emas ini, maka mereka nanti akan disuruh ngambil, tapi mereka mengatakan tidak, kami tidak mau. Dulu karena ini aku membunuh, dulu karena ini aku mencuri, dulu karena ini aku menzalimi orang lain. Kemudian mereka tidak ada yang mau mengambilnya sama sekali. Jadi semuanya sepakat, para pelaku kejahatan di dunia semuanya sepakat mengatakan, dulu gara-gara ini kami melakukan kejahatan, gara-gara harta ini, gara-gara dunia ini, dulu kami berbuat jahat, berbuat kezaliman kepada orang lain. Jadi saat itu mereka mengaku, tapi waktunya sudah terlambat.
Maka sekarang kita diberikan bocoran oleh Rasulullah Muhammad SAW betapa banyak kejahatan, betapa banyak kezaliman. Ternyata urusannya, penyebabnya adalah karena harta dunia tadi. Maka itu ya, bumi memuntahkan semuanya. Di dalam surah Az-Zalzalah Allah juga menyebutkan wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi nanti akan mengeluarkan semua beban beratnya. Bukan hanya di situ, sebagaimana sudah kita pernah pelajari, bumi nanti akan bersaksi kepada Allah, menceritakan semua peristiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebutkan wa adzinat li rabbiha wa huqqat, diulang lagi. Kenapa? Wa adzinat li rabbiha, dan bumi ini patuh kepada Rabbnya, dan memang semestinya bumi ini patuh. Jadi langit dan bumi dua-duanya taat kepada Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang disuruh oleh Allah dilakukan, dan memang seharusnya begitu. Maka kita harus belajar kepada langit dan bumi untuk mentaati Allah tanpa banyak bertanya, untuk mentaati Allah tanpa banyak protes, untuk taat kepada Allah pada perintah Allah, menjauhi larangan Allah tanpa banyak tapi. Seharusnya begitu, karena langit dan bumi menjalankan perintah Allah tanpa bilang tapi tidak pernah. Ini mungkin sebagai mukaddimah dari surah Al-Insyiqaq. Insyaallah ayat-ayat berikutnya kita akan baca di pertemuan yang lain. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis hamdalah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.